mengaku bersedia maju kembali menjadi Ketua Umum PSSI periode 2023-2027 jika diminta dan diinginkan oleh mayoritas pemilik suara. Saya ini adalah pesuruh dari hak pemilik suara, pesuruh juga dari insan sepak bola. Kalau nanti para voters masih memerintahkan dan membutuhkan saya, ya pasti saya siap. Iriawan mengatakan salah satu mimpi besarnya yang belum terwujud selama di PSSI adalah membangun training center dan kantor federasi. Kemungkinan besar aset ini akan dibangun di ibu kota negara, IKN, di Kalimantan. Selain itu, sejauh ini supporter timnas pun menolak lupa atas semua tragedi yang terjadi di timnas maupun sepak bola Indonesia yang tentu selalu dikaitkan dengan ketegasan PSSI. Calon pemain naturalisasi Indonesia Jordi Amat belum lama ini terlihat ikut sesi latihan Johor Darul Takzim untuk berlaga di Liga Champions Asia. Sejak diboyong beberapa tahun lalu dengan status bebas transfer, Jordi Amat hingga saat ini belum pernah tampil bagi raksasa Malaysia tersebut. Pemain kelahiran Catalunya ini bergabung dengan Johor Darul Takzim pada akhir Juni 2022 lalu, di mana kepindahannya terjadi usai dirinya tak memperpanjang kontrak bersama tim Belgia KS Eupen. Setelah menunggu cukup lama, kini Jordi Amat pun berpeluang debut bagi Johor Darul Takzim, berpeluang tampil di kancah yang lebih prestisius, yakni Liga Champions Asia 2022. Klub berjuluk Harimau Selatan itu. Mantan pelatih timnas Indonesia Luis Milla resmi bergabung ke salah satu klub Liga 1 Persib Bandung. Pengumuman Milla ke Persib dirilis klub berjuluk Maung Bandung melalui media sosial pada Jumat 9 Agustus. Milla menggantikan posisi Robert Ren Albert yang lebih dulu mundur pada pekan lalu. Setelah pelatih asal Belanda itu mundur, posisi pelatih Persib diisi sementara oleh Budiman. Milla sebelumnya merupakan salah satu pelatih yang sempat disebut-sebut bakal menahkodai Pangeran Biru. Pria asal Spanyol itu sudah mengenal sepak bola Indonesia karena pernah melatih timnas Indonesia sejak 2017 hingga 2018. Persib saat ini baru mengemas 4 poin dari 4 pertandingan setelah imbang dengan Bayangkara. Persib takluk saat bertemu Madura United dan Borneo FC. Usai Budiman menjadi caretaker, Persib mengemas kemenangan atas PSIS. Selanjutnya pada Jumat 19 Agustus malam, Persib menghadapi PSS pada pekan kelima Liga 1. Beralih ke kualifikasi Piala Asia U17 2023. Bima Sakti Tugiman memastikan skuad timnas Indonesia U16 tak akan dirombak total. Akan berlangsung di Indonesia pada 1 sampai 9 Oktober. Garuda Asia sebutan timnas U16 tergabung di grup B bersama Palestina, Uni Emirat Arab, Guam, dan Malaysia. Mengutip ucapan Bima Sakti saat ditemui di konser 17-an, yang pasti akan kami melihat perkembangan pemain-pemain yang ada di luar juga. Mungkin ada pemain yang belum terpantau, yang pasti tidak akan ada banyak perubahan karena tim ini sudah solid. Chemistry mereka juga sudah terlihat. Hubungan mereka bukan hanya sekedar teman, tapi sudah seperti saudara. Jadi mereka bisa nangis bareng, ketawa bareng, dan saya pikir itu patut dipertahankan. Untuk posisi pemain yang dibutuhkan timnas U16, Bima enggan berterus terang. Pelatih asal Balikpapan tersebut hanya mengatakan akan melihat potensi yang ada dari Elite Pro Academy U16 dan U18. PSSI merilis jersey ketiga timnas Indonesia yang didominasi dengan warna hitam. Jersey tersebut memiliki motif ombak lautan di dalamnya. Motif tersebut terinspirasi dari posisi geografis Indonesia yang merupakan negara maritim. Selain itu, terdapat kerah di leher jersey tersebut. Indonesia sebagai negara maritim memiliki kekayaan laut yang melimpah dan berasalnya para penjelajah samudra yang handal. Menjadi inspirasi desain pola jersey alternatif tim nasional Indonesia. Pola ombak diaplikasikan pada jersey alternatif para penggawa Garuda dengan semangat maritim tercermin dalam motif pola ombak yang ada di jersey alternatif ini. Semoga dapat membawa tim nasional Indonesia menuju kejayaan. Tulis pernyataan pada video perilisan jersey di Instagram PSSI Jumat 19 Agustus 2022.
Timnas Vietnam pasukan Park Hang-seo kini kesulitan mencari lawan untuk FIFA Matchday September nanti. Usai India dibekukan FIFA. Berdasarkan laporan dari media Vietnam The Tao 247 yang mengutip dari keterangan resmi VFF untuk mendukung persiapan Timnas Vietnam menghadapi Piala AFF 2022. VFF telah mengabari beberapa federasi sepak bola di Asia agar bisa menggantikan Timnas India. Bunyi keterangan resmi VFF yang dikutip dari The Tao 247, Kamis 18 Agustus 2022. Vietnam ngotot tetap ingin melakoni laga uji coba FIFA Matchday September 2022 karena sebagai persiapan menghadapi Piala AFF 2022 yang berlangsung akhir tahun nanti. Jadi saat ini VFF benar-benar sibuk mencari lawan untuk Timnas Vietnam. Masih dari sumber yang sama, kemungkinan lawan yang akan dihadapi Vietnam datang dari Asia Barat seperti Yordania, Lebanon, atau Palestina. Beralih pada final AFC Cup 2022 zona ASEAN, laga PSM Makassar versus Kuala Lumpur City bersua pada Rabu 23 Agustus 2022 berlangsung di Stadion KLFA Malaysia pukul 20.00 waktu Indonesia Barat. Bagi kedua tim tersebut di final AFC Cup 2022 zona ASEAN menjadi kali pertama bersua. Bahkan mereka adalah tim Indonesia dan Malaysia pertama yang melaju ke laga puncak sejak kompetisi tersebut menggunakan format zona. Dikutip dari situs web resmi AFC, sejak format zona digunakan mulai tahun 2017, final zona ASEAN selalu didominasi oleh tim-tim dari Filipina, Vietnam, dan Singapura. Sementara klub Malaysia dan Indonesia belum pernah ada yang mencapainya. Kendati begitu, sejumlah tim asal Malaysia memiliki prestasi yang cukup bagus. Salah satunya adalah Johor Darul Takzim yang menjadi juara di tahun 2015. Sementara tim Indonesia dengan prestasi terbaik adalah Persipura Jayapura yang mencapai babak semifinal AFC Cup 2014. Otoritas Sepak Bola Dunia FIFA secara resmi meluncurkan logo Piala Dunia FIFA U20 2023 Indonesia bertepatan dengan perayaan Hari Ulang Tahun Kemerdekaan Republik Indonesia 17 Agustus 2022. Peluncuran logo tersebut bersamaan dengan rilis video singkat Piala Dunia U20 yang dihelat di tanah air itu. Dalam video digambarkan keindahan alam Indonesia, lalu seorang anak bertelanjang dada yang mengolah bola dengan kaki, dan diakhiri rekaman video turnamen edisi sebelumnya menandakan bahwa sepak bola kita siap bangkit dan tampil memukau di pentas dunia. FIFA menyebut warna merah dan putih terinspirasi dari bendera nasional Indonesia. Kemudian ada warna biru kehijauan yang melambangkan pesona laut Indonesia dan arusnya yang mengalir di seantero kepulauan. Lalu mahkota pada logo tersebut menunjukkan gairah dunia terhadap sepak bola di berbagai benua. Logo ini memberikan gambaran sekilas tentang semangat, warna, keragaman, dan kompetisi di jantung Asia Tenggara. Bahkan logo tersebut tak kalah dari Qatar 2022. PSSI angkat bicara perihal kabar Stadion Gelora Bung Tomo GBT Surabaya dicoret untuk Piala Dunia U20 2023. Sebab FIFA dikabarkan hanya akan menetapkan 4 stadion. Kepada wartawan di Jakarta, Ketum PSSI mengatakan kepastian sepenuhnya memang berada di tangan FIFA. Oleh karena itu, pihaknya akan menerima apapun keputusan FIFA nantinya. Sebelumnya, PSSI menyiapkan 6 stadion untuk ajang usia muda bergengsi di dunia tersebut. Keenam stadion itu yakni Stadion Gelora Bung Karno Jakarta, Stadion Manahan Solo, Stadion Sijalak Harupat Bandung, Stadion Jakabaring Palembang, Stadion Pakansari Bogor, dan GBT. Pasalnya, 6 stadion itu dianggap sudah siap untuk ajang tersebut. Vietnam U20 sudah mempersiapkan rencana menghadapi Indonesia.
di kualifikasi Piala Asia U20 2023 pada September mendatang. Rencana khusus tersebut adalah membujuk klub-klub Liga Vietnam untuk memungkinkan pemainnya membela timnas Vietnam U20 demi menambah kekuatan. Terutama Indonesia akan menjadi salah satu perhatian utama The Young Golden Star di babak kualifikasi. Dalam laporan DTAO 247 menuliskan, pelatih timnas Vietnam U20 Din The Nam dan Federasi Sepak Bola Vietnam VFF sedang mencoba klub-klub divisi pertama kasta kedua Liga Vietnam dan V-League untuk melepas pemain mereka sebelum pergi ke Indonesia untuk menghadapi kualifikasi Piala Asia U20 2023. Pemain naturalisasi Indonesia Elkan Bagot jadi andalan Gillingham dan tak tergantikan dengan status pinjaman. Performa apik Elkan Bagot di klubnya itu membuat dirinya tak tergantikan dalam kurun waktu 1 bulan terakhir. Hal itu diketahui dari catatan Elkan Bagot yang selalu diturunkan di 4 pekan awal divisi 4 Liga Inggris 2022-2023. Dalam kesempatan itu pula Elkan Bagot selalu bermain sebagai starting line up dan main 90 menit penuh. Ia membuat 1 intercept dan 2 kali tackle meski harus diganjar kartu kuning di laga krusial tersebut. Namun ia tetap mendapat nilai bagus pada laga itu. Dilansir dari SofaScore, Elkan Bagot tercatat mendapat nilai 7,1. Catatan itu sama dengan sang striker Michael Mandron. Berkat catatan itu, Elkan Bagot bisa dibilang cukup kompetitif bermain di tanah Ratu Elizabeth. Timnas Indonesia di bawah manajer Shin Tae-yong terus mengincar pemain berdarah Indonesia yang sedang berkarir di Eropa. Sejauh ini hanya 3 nama, Jordi Amat, Sandy Walsh, dan Shaini Patinama yang sukses merapat setelah dibujuk PSSI bersama skuad Garuda. Diketahui total ada 6 nama naturalisasi Indonesia, Miss Hilgers, Emil Audiro Mulyadi, Daniel Klein, Jordi Wehman, Kevin Dix, dan Jayden Osterwolde yang tak tertarik bela timnas Indonesia karena alasan keluarga. Menariknya, ada 1 nama yang kini dilirik manajer Erik ten Hag di bawah kepelatihannya bersama Manchester United. Rumor itu berembus sejak munculnya foto Hilgers bersua dengan pelatih Man United Erik ten Hag. Momen itu diunggah seorang fotografer asal Belanda, Jos Donats, di Instagramnya. Bek tengah berdarah Belanda Indonesia itu kini main untuk FC Twente. Meski baru berumur 21 tahun, Hilgers kerap mendapatkan kepercayaan untuk mengawal jantung pertahanan. Dia telah bermain 3 kali pada musim ini. Seandainya Hilgers sukses join ke timnas Indonesia, tentu kekuatan timnas Garuda akan semakin mengerikan. Mengingat tim rival Indonesia semakin gencar memberikan beragam ancaman.